entah keuntungan apa yang dia dapat dengan mengucapkan itu. Seorang tokoh juga. Seorang tokoh juga. Karena zaman sekarang ini ngomong gitu enggak ada yang gratis. Kalau mau cepat kaya ngomonglah yang aneh-aneh, sekarang cepat kaya. Enggak ada yang gratis. Entah keuntungan apa yang dia dapat. Lalu dibuatkan cerita-cerita, oh ternyata Nabi juga pernah mendatangi dukun. Ini sebenarnya dia sedang menghina ahlul kitab. Ini orang ahlul kitab harus tersembunyi, harus tersinggung dengan ungkapannya itu. Kenapa? Karena Waraqah ibn Naufal itu orang yang paling mengerti dengan kitab Ibrani, bahasa Ibrani, kitab Injil, dia yang paling mengerti. Pada saat itu dia tokohnya. Waraqah ibn Naufal. Sekarang dianggap sebagai seorang dukun. Bukankah dia sedang menghina seorang tokoh yang diagung-agungkan? Bahkan itu pun terjadi sebelum ada hal-hal, kalaulah seandainya, ini kan kalaupun seandainya dianggap itu sebagai seorang dukun, tapi itu kan baru langkah awal untuk pengangkatan Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tuduhan itu tidak betul gitu. Dia adalah paman ya dari istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah. Karena Khadijah tahu ini akan bisa menjadi solusi, barangkali nanti akan dapat informasi dari Waraqah. Karena Waraqah mengerti dengan apa yang terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan benar, ketika sampai pada Waraqah, zaka namus, yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu Jibril yang dulu juga pernah diutus kepada Nabi Musa. Itu sesuai keterangan yang ada di Injil yang sudah dipahami. Sesuai dan keterangan yang ada di Injil. Maka dia itu bukan dukun peramal. Dia tidak sedang meramal. Dia sedang memahami apa yang ada dalam kitab Injil ketika itu, karena dia mengerti. Dan karena ada kesamaan-kesamaan, disimpulkanlah bahwa yang datang itu sama dengan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti kamu juga akan menjadi, dan ternyata betul ayat Iqra diturunkan itu deklarasi pengangkatan yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan sekaligus sebagai Rasul. Jadi nggak usahlah dibuat bermacam-macam tuduhan-tuduhan. Jangan dikelabui masyarakat ini. Jangan dibodoh-bodohin terus masyarakat ini. Sampai kapan kita akan melakukan hal-hal itu? Karena orang sudah banyak yang punya ilmu, orang sudah banyak yang berpengetahuan. Ketika ada satu kata yang kita ucapkan yang ternyata itu salah, satu kata yang kita ucapkan itu akan dibantah nanti oleh ribuan orang yang mengerti. Apakah dia menganggap hanya dia aja yang paham sejarah? Apakah orang lain tidak ada yang paham tentang masalah itu selain dia? Enggak usah dibolak-balik apa yang ada dalam agama ini. Ketahuilah bahwa kita ini hidup dan nanti akan ada pertanggungjawaban dalam kehidupan di akhirat kita nanti. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun lafaz yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita ucapkan, ada yang mencatatnya. Raqibun atid. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Tunggu saja nanti hari pembalasannya. Dunia yang kita dapat ini seberapa? Dapat pun kita dunia banyak, seberapa yang akan kita nikmati? Jangan-jangan dunia yang ada di tangan itu justru hanya menyulitkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpikir panjang melakukan sesuatu. Jika ternyata itu nanti akibatnya baik, lanjutkan. Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Pikirkan akibatnya. Kalau baik, lanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak baik di sini artinya bisa dua. Tidak baik bagi kehidupan dunia kita dan tidak baik bagi kehidupan akhirat kita. Ini yang harus ada. Dan itu akan bisa terjaga insya Allah dari orang-orang yang tauhidnya betul. Dari orang-orang yang tauhidnya kuat, benar, kokoh. Tapi kalau tauhid sudah menjadi hal-hal yang disepelekan, diabaikan, bahkan menjadi bahan-bahan guyonan, maka muncullah orang-orang seperti itu.